Malam itu terasa ganjil. Langit gelap tanpa bintang, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah basah yang asing. Bukan seperti habis hujan, melainkan seperti kuburan yang baru dibuka. Di tepi hutan yang sunyi, Jaka Sembung berdiri tegak. Golok pusaka di tangannya bergetar pelan, seolah merespon sesuatu yang tidak terlihat. Lalu terdengar suara, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Jika kau ingin mengetahui asal kekuatanmu, datanglah ke Goa Goib. Nama itu asing, tidak tercatat dalam kitab, tidak dikenal dalam dunia persilatan. Namun entah kenapa, Jaka tidak meragukannya. Ia tahu panggilan itu nyata. Dan malam itu juga ia memulai perjalanan. Perjalanan membawanya ke sebuah pasar aneh yang hanya muncul saat senja terakhir sebelum malam tanpa bulan. Di sana tidak ada pedagang biasa. Ada yang menjual suara, ada yang menjual bayangan, dan ada pula yang menjual kenangan. Di tengah pasar itu, Jaka bertemu seorang lelaki tua buta bernama Ki Renggana. Goa Goib bukan tempat biasa, kata Ki Renggana tanpa ditanya. Itu adalah luka di dunia. Ia memberikan sebuah peta kosong. Gunakan darahmu. Saat Jaka meneteskan darah, peta itu hidup. Garis-garis muncul, bergerak, lalu berubah arah seperti makhluk bernafas. Jalan menuju Goa Goib tidak tetap. Lanjut Ki Renggana. Ia mengikuti siapa dirimu. Jaka tidak bertanya lagi. Ia melanjutkan perjalanan. Hutan pertama yang ia masuki dikenal sebagai Alas Pangingan. Di sana, setiap langkah membangkitkan masa lalu. Wajah-wajah muncul dari kegelapan. Orang-orang yang pernah ia kalahkan. Suara-suara yang pernah ia abaikan. Bahkan bagian dari dirinya yang ia lupakan. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang wanita. Wajahnya lembut, familiar. Ibu? Wanita itu tersenyum. Pulanglah Jaka, sebelum kau kehilangan dirimu. Namun Jaka tahu, itu bukan ibunya. Ia melangkah maju. Sekejap kemudian, wanita itu berubah menjadi akar hitam yang melilit. Jaka menebasnya tanpa ragu. Ia sadar, tempat ini tidak menyerang tubuh, ia menyerang jiwa. Di ujung hutan, Jaka bertemu makhluk tanpa bayangan. Namanya Si Tanpa Saksi. Aku hanya terlihat oleh mereka yang memiliki dosa, katanya. Makhluk itu tidak menyerang, ia memberi pilihan. Untuk melanjutkan, kau harus kehilangan sesuatu. Pilih, masa lalu atau masa depanmu. Jaka terdiam lama. Akhirnya, tanpa bicara, ia menerima konsekuensinya. Dan saat itu juga, sebagian ingatannya hilang. Ia tidak lagi ingat wajah ayahnya. Ada kekosongan di dalam dirinya. Namun langkahnya tidak berhenti. Perjalanan berlanjut hingga ia tiba di sungai yang mustahil. Airnya mengalir ke atas, menuju langit. Di tepi sungai, sebuah perahu kosong menunggunya. Saat Jaka naik, perahu bergerak sendiri. Di tengah perjalanan, ia melihat ke dalam air. Dan di sana, ia melihat tubuhnya sendiri tenggelam. Matanya terbuka, tidak bernyawa. Namun ia masih berdiri di perahu. Untuk pertama kalinya, Jaka merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Keraguan. Apakah ia masih hidup atau hanya sisa dari dirinya? Di seberang sungai, ia tiba di sebuah desa. Penduduknya tersenyum, tapi tidak pernah berkedip. Waktu terasa berhenti. Seorang gadis mendekatinya. Kami semua pernah mencari Goa Goib, katanya. Jaka melihat sekeliling. Anak-anak tidak tumbuh, orang tua tidak mati, matahari tidak bergerak. Kami gagal, lanjut gadis itu. Dan sekarang, kami terjebak. Jaka tidak tinggal lama. Ia tahu, jika ia menetap, ia akan menjadi seperti mereka. Ia melanjutkan perjalanan. Akhirnya, ia tiba di Goa Goib. Namun goa itu tidak memiliki satu pintu, melainkan ribuan pintu. Setiap pintu memperlihatkan kemungkinan hidupnya. Dirinya sebagai petani, sebagai raja, sebagai pembunuh, sebagai makhluk gelap. Suara itu kembali. Pilih, siapa dirimu sebenarnya? Jaka menutup mata. Ia tidak memilih. Ia melangkah ke arah yang tidak terlihat. Di dalam Goa Goib tidak ada bentuk, hanya kegelapan yang terasa hidup. Di tengahnya muncul sosok,
Dirinya sendiri, namun lebih tua, lebih dingin. "Aku adalah dirimu yang berhasil keluar dari tempat ini," kata sosok itu. Ia menjelaskan bahwa Goa Goib adalah tempat di mana semua kemungkinan diri manusia bertemu. Semua kekuatan berasal dari sini. Namun, ada harga. Setiap kekuatan menghilangkan sebagian dirimu. Pertarungan terjadi, namun bukan pertarungan biasa. Setiap serangan tidak melukai, karena yang dilawan Jaka adalah dirinya sendiri dalam bentuk tak terbatas. Ia mencoba menyerang, gagal. Ia mencoba bertahan, tidak ada akhir. Hingga akhirnya ia sadar, ia tidak bisa menang, kecuali ia menerima semuanya, baik dirinya yang baik maupun yang gelap. Jaka menurunkan goloknya. Ia tidak ingin menjadi yang terkuat. Ia hanya ingin tetap menjadi dirinya. Keheningan menyelimuti. Lalu Goa Goib bergetar, seolah menolak pilihan itu. Cahaya muncul, dan Jaka terlempar keluar. Ia kembali ke dunia, namun tidak sepenuhnya sama. Bayangannya kadang tidak mengikuti. Kadang ia mendengar suara dari dalam dirinya sendiri. Kadang ia melihat dirinya berdiri di tempat lain, seperti ada sesuatu yang ikut keluar bersamanya. Sejak saat itu, Jaka Sembung tidak lagi mencari kekuatan, karena ia telah melihat sesuatu yang lebih dalam, bahwa kekuatan bukan berasal dari luar, melainkan dari keberanian untuk menerima siapa diri kita sebenarnya. Namun jauh di dalam Goa Goib, masih ada satu pintu yang terbuka, dan dari dalam kegelapan, sesuatu sedang menunggu.